Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajlis bersama-sama, yang mana semangat bermajlis yang kita punya ini patut kita syukuri, karena tidak semua orang mampu untuk duduk berbetah diri di majelis ilmu seperti yang apa saudara-saudara lakukan pada kesempatan berbahagia ini. Ini patut kita syukuri, ya. Ini nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua. Selanjutnya, salawat teriring salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab tafsir, yang mana kitab tafsir ini berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Memang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan para penuntut ilmu terdahulu maupun sekarang menamakan kitab, khususnya kitab tafsir itu, dinisbatkan kepada pengarangnya. Seperti contoh kitab tafsir Ibnu Katsir. Mungkin kita semua sudah sering dengar tafsir Ibnu Katsir. Itu bukan namanya tafsir Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsir itu nama pengarangnya. Nama aslinya apa? Tafsirul Qur'anil Azim. Tapi dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir karena dinisbatkan kepada penulisnya, yaitu Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Begitu juga dengan kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, tafsir Qurtubi itu juga bukan namanya. Namanya adalah Al-Jami'u li Ahkam, ya. Itu tafsir Al-Qurtubi. Dan ada tafsir yang sangat terkenal terutama di kalangan para penuntut ilmu, khususnya di negara yang kita cintai ini. Dan tafsir ini juga hampir mayoritas seluruh pesantren mempelajarinya, yaitu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu kalau kita di pondok dulu. Ini juga diambil dari nama pengarangnya, yang mana tafsir ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar mazhab Syafi'i. Disebutlah dengan tafsir Jalalaini atau Jalalain, dua Jalal penulisnya, itu maksudnya. Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti. Baik, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah, kita akan membaca dan membahas tafsir As-Sa'di ini pada pembahasan
surat Al-Fatihah. Yang kitabnya sudah punya silakan dibuka, disimak, diperhatikan surat Al-Fatihah. Kalau di sini di halaman awal ya, di bagian pertama dari pembahasan tafsir As-Sa'di. Karena memang surat Al-Fatihah itu adalah surat yang ditulis pertama kali, ya, yang ditulis pada halaman awal daripada urutan mushaf Al-Quran. Makanya disebut dengan istilah Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembuka, Fatihatul Kitab. Ya. Sebagaimana Rasul bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Apa maksudnya ini surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah ini banyak nama, terutama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Qur'anil Azim. Di antaranya As-Shalah. As-Shalah juga nama daripada surat Al-Fatihah. Apalagi Ummul Quran atau Ummul Kitab, juga nama dari surat Al-Fatihah. Ada lagi disebutkan Sab'ul Masani. Ini nama lain dari surat Al-Fatihah. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut dengan Sab'ul Masani? Istilah 7 ayat yang diulang-ulang karena memang surat Fatihah ini selalu kita baca setiap rakaat sholat 5 waktu. Kalau 4 rakaat berarti ada berapa kali kita baca surah Fatihah? 4 kali ulang. 2 rakaat 2 kali ulang, dan begitu seterusnya. Apalagi kalau sholat tarawih, banyak sekali. Ya, jadi 7 ayat yang diulang-ulang, dikenal dengan istilah Sab'ul Masani. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, di sini saya tidak membahas tentang ikhtilaf, ya. Pertama tentang bismillah, ayat awal dari surat Fatihah, tidak membahas tentang ikhtilaf para ulama tentang kedudukan lafal basmalah dalam surat Fatihah. Karena memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bismillah itu bukan bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ada lagi yang berpendapat bismillah itu justru pembuka, bagian dari surat Al-Qur'an, ayat surat Al-Qur'an di awal surah. Tiap-tiap surah itu diawal dengan bismillah, bagian daripada itu. Ada pihak yang ketiga berpendapat, kelompok ulama yang ketiga berpendapat bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih dan imam-imam lainnya, bahwa surat Al-Fatihah bismillah itu termasuk bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Kita tidak bahas masalah perbedaan itu, sebab kalau kita bahas saya yakin waktunya cukup tersita dan terlalu panjang. Karena untuk membahas khilafiyah di kalangan para ulama, kita harus butuh mendatangkan dalil-dalil yang rajih dari masing-masing pendapat mereka, dan ini bukan hal yang mudah, apalagi di kesempatan waktu yang kita punya ini sangat-sangat terbatas sekali. Kita masuk kepada ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak kitabnya.
Kata Syekh As-Sa'di, ai abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Saya memulai dengan setiap nama lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Jadi bismillah, bismi, ya, bismi. Kalau artinya dengan nama Allah, bismi, dengan nama. Apa maksudnya? Saya memulai, ya, bagi setiap nama yang dimiliki Allah. Jadi semua nama yang Allah punya, termasuk dalamnya Asmaul Husna, itu sudah tercakup dalam ismi tadi. Kenapa demikian? Beliau melanjutkan, li'anna lafzu ismin mufradun mudhafun. Karena lafaz isim, ismi tadi itu bentuk dari kata mufrad. Iya kan? Alaysa kadzalik? Bala. Lafaz ismun itu bentuk daripada lafaz mufrad. Musannanya apa? Ismun musannanya apa? Ismani. Ismun ismani, musanna dua. Jamaknya asma'u. Ya. Asma'un, nama-nama. Mudhafun, dia juga bentuk daripada mudhaf. Mudhaf ilaihnya apa? Allah nanti, ya. Jadi ini faya'ummu jami'al asma'il husna. Oleh karena itu makanya isim di sini, ismi di sini mencakupi semua asma Allah yang al-husna. Nama-nama Allah yang terbaik. Kira-kira hafal enggak asmaul husna? Berapa jumlahnya? 99. Pertama apa? Iya, ya. 99. Ya. Kita lanjut. Allahi, sekarang bismillahi, kata Allah dalam bismillah itu apa? Huwa al-ma'luhul ma'budu al-mustahiqqu li ifradihi bil ibadati. Yang dimaksud Allah, lafaz Allah di sini adalah al-ma'luh, Tuhan yang disembah, yang diibadahi. Makanya kalau saya pernah belajar sorof dulu, kata guru saya, Allah itu akar katanya dari al-ilah. Dari al-ilah. Alif lam hamzah bawah baru ilah. Digabung menjadi Allah. Jadi nama Tuhan yang wajib diibadahi. Boleh tidak kita beribadah selain Allah? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, apapun itu, bagaimanapun bentuknya, apapun alasannya, betapa sulit pun kondisinya, tetap ibadah kita hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan nama Allah Al-Ma'luh, yang diibadahi. Berikutnya Al-Ma'bud, yang disembah. Bisa juga Al-Ma'luh yang disembah, Al-Ma'bud yang diibadahi. Al-Mustahiqqu li ifradihi bil ibadah, yang mana Allah itu adalah Tuhan yang berhak bi ifradihi, untuk diesakan. Ifrad, tunggal. Untuk diesakan. Apa yang diesakan? Bil ibadati, dalam hal peribadatan. Jadi tidak boleh kita duakan ibadah. Banyak ada orang sekarang di samping beribadah kepada Allah, ibadah dengan yang lain banyak. Ya, banyak. Contohnya apa? Dia rajin sholat, tapi giliran kepepet dia juga pergi ke pinggir lautan. Bawa apa? Bawa kepala kerbau, bawa sesajen. Iya benar. Kamu lihat di internet, di YouTube, di berita-berita. Ini menyandingkan ketaatan beribadah kepada Allah dengan beribadah dan ketaatan kepada syaitan. Tapi kadang-kadang syaitan
apa ya, setan itu profesional dalam menjerumuskan manusia. Supaya ini orang tidak takut melakukannya, diubahnya. Namanya diganti dengan nama yang tidak menakutkan oleh orang beriman atau umat Islam. Apa contohnya? Namanya diganti dengan tradisi, diganti dengan budaya, diganti dengan kearifan lokal. Padahal itu benar-benar perbuatan syirik. Ya, sesajen ke tepi laut. Apalagi istilah lain supaya panennya apa? Melimpah ruah. Potong apa misalnya? Potong ayam hitam di kebunnya, ditanam di situ. Banyak itu ritual-ritual seperti itu. Ini bentuk dari peribadahan selain kepada Allah. Apa dia meyakini Allah Tuhan? Yakin dia. Ditanya orang yang melakukan itu yakin. Dia sholat bahkan lebih taat, ya, dari kita padahal. Tapi dia juga di sisi lain dia juga melakukan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, maka di sini Allah itu adalah Tuhan yang berhak untuk diesakan. Apa arti esa, nak? Satu, tidak ada diduakan, dah. Kalau manusia mungkin bisa diduakan, tapi ke Allah tidak bisa. Tidak bisa diduakan Allah. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Sebaliknya syirik itu menduakan Allah, menyandingkan hak Allah kepada makhluknya. Itulah disebut asyirku, menyandingkan atau menyamakan. Nah, ini tidak boleh. Berikutnya, lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyah. Karena apa? Karena Allah bersifat, ya, dengan sifat-sifat uluhiyah. Apa itu maksud sifat uluhiyah, nak? Sifat yang memiliki Allah memiliki sifat yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Wahia sifatul kamal. Dan sifat ini, sifat-sifat Allah ini termasuk sifat yang maha sempurna. Ini tentang Allah tadi. Sekarang kita lanjut kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau artinya apa Ar-Rahmanir Rahim? Ma makna Ar-Rahmanir Rahim? Irfa'il yad. Tunjuk tangan. Man. Apa arti Ar-Rahmanir Rahim? Nggak ada yang berani. Padahal saya yakin tahu semua. Ya, na'am. Maha pengasih lagi maha penyayang. Barakillah ukhti Aisyah. Sesuai namanya, ya. Aisyah itu istri Rasulullah yang cerdas. Subhanallah. Kadang orang bertanya-tanya, kenapa Rasulullah menikahi Aisyah di umur yang sangat muda belia sekali. Dan ini menjadi fitnah yang menjijikkan bagi orang yang membenci Islam. Ya, padahal dia tidak tahu hikmah. Di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya bahwa Aisyah lah di antara istri Rasulullah yang paling cerdas dan paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Ini hikmahnya. Kenapa? Karena anak-anak muda seperti antum sekalian ini pikirannya masih bening, masih fresh. Paham? Beda dengan kami lah ungkuk nih, ya. Kalau kamu itu masih fresh. Kalau kami ini sudah banyak memori yang bercampur aduk dalamnya. Utang, masalah keluarga. Jadi untuk ngapal itu ya agak sudah berat. Karena masih sudah banyak tanggung jawab yang lain. Ini otak ini sudah kapasitasnya itu sudah menurun. Daya tangkapnya sudah menurun. Karena umur tadi faktor U, kata orang, faktor U. Beda dengan yang muda-muda ini. Masih cemerlang, memorinya masih langsung tangkap.
Makanya Aisyah itu muda belia, dinikahi dalam umur yang muda, dinikahi oleh Rasulullah. Salah satu hikmahnya itu, ya, karena cerdas, ya, cerdas, pikiran masih terang, masih lapang, sehingga beliau banyak menyerap, menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah, terutama hadis-hadis tentang keluarga, hadis-hadis yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena yang banyak bersama Rasulullah itu adalah istrinya sendiri. Paham? Abu Hurairah mungkin tidak sepenuhnya bisa melihat bagaimana Rasulullah tidur. Paham? Bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah sebelum tidur, karena dia seorang sahabat yang tidak tidur bersama Rasulullah. Tapi Aisyah itu orang yang terdekat, ya, dengan Rasulullah. Makanya banyak hadis-hadis yang sifatnya sangat-sangat vital, penting, terutama masalah pribadi dan keluarga, itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim artinya tadi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Syekh? Ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil azimatil lati wasi'at kulla syai'in. Dua nama udah. Pertama apa? Ar-Rahman. Kedua Ar-Rahim. Dua nama yang menunjukkan ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala zur rahmah, memiliki rahmat, memiliki sifat rahmat al-wasi'ah, yang luas, al-azimah, yang agung, allati wasi'at kulla syai', yang mana rahmat, sifat rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu. Apapun di dunia ini diliputi dengan rahmat Allah. Kita ini kalau bukan karena rahmat Allah, tamat riwayat, tidak bisa kita ketemu hari ini. Ya tak? Hah? Iya. Ditariknya kok saraf yang ada di otak gitu nih. Saraf apa namanya? Saraf pengingat apa? Ini urusan dokter yang lebih tahu, ya. Ditarik satu aja sudah gitu. Tidak tahu jalan kemana nih. Bangun pagi, pas nak siap-siap mandi disuruh mak, ngapa lambat? Bingung. Nak kemana? Karena saraf pengingat kita udah dicabut, dikit saja. Makanya kalau bukan rahmat Allah kita ini tidak seperti ini. Jadi rahmat Allah itu meliputi semua, segala sesuatu yang ada di muka bumi. Wa ammat kulla hayyin, begitu juga meliputi dari segala yang hidup. Seluruh makhluk hidup ini, ya, merata, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Dan Allah telah menetapkan rahmatnya tadi, rahmatnya yang luas, yang azimah, yang agung tadi, yang besar tadi, ditetapkannya untuk hamba-hambanya muttaqin, yang muttaqin. Apa arti muttaqin? Yang bertakwa, al-muttabi'ina, yang selalu mengikuti apa? Li anbiya'ihi wa rusulih, jalan para nabinya dan jalan para rasul. Artinya rahmat ini, rahmat Allah itu pada dasarnya, pada asalnya ditetapkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa hamba Allah yang bertakwa itu? Orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan jalan para rasul. Berikutnya, fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah. Dan itulah, ya, mereka-mereka tadilah orang bertakwa, para nabi, para rasul, itulah, ya, yang Allah sediakan untuk mereka rahmat secara mutlak. Wa man adahum falahum nasibum minha, dan begitu juga orang selainnya juga Allah berikan rahmat, meskipun pada dasarnya Allah berikan secara khusus kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi yang lain
ya juga dapat, sebagaimana keterangan sebelumnya, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, orang Kristen, orang kafir, orang beriman, orang takwa, orang maksiat, semuanya ya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa'lam anna minal qawaidil muttafaqi 'alaiha baina salafil ummah wa immatiha, dan ketahuilah bahwa daripada kaidah-kaidah yang disepakati daripada salafil ummah, generasi terdahulu, wa immatiha, dan imam-imam mereka, al-imanu bi asma'illah wa sifatihi, yaitu beriman, mengimani, mempercayai nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini perkara yang sudah muttafaq, sudah disepakati, tidak ada perbedaan. Wajib hukumnya kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, harus percaya. Wahkamis sifati, begitu juga hukum-hukum ya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minuna masalan, dan mereka generasi salaf tadi ya, generasi terdahulu, mereka mengimani, seperti contoh, bi annahu rahmanun rahimun, bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa maksudnya? Allah dzur rahmah, juga Allah mempunyai rahmat, allati ittasafa biha, yang disifati. Jadi nama Allah itu satu paket dengan sifat-sifat Allah. Al-muta'alliqatu bil marhum, yang ada hubungan, yang berkaitan dengan makhluk yang Allah rahmati. Dzur berikutnya, fan ni'amu kulluha asarun min asari rahmatihi, dan semua nikmat yang kita terima sekarang itu sebagai bukti, sebagai bekas, sebagai tanda daripada rahmat-rahmat Allah. Bisa tak kita ngitung rahmat apa nikmat Allah? Bisa tak nak? Banyak tak? Berapa banyaknya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmat Allah itu tidak bisa ngitung. Pakai kalkulator apa pun tidak bisa ngitung. Termasuk bibir kita yang bergerak ini bagian dari nikmat Allah. Ada tak bibir orang yang tidak bisa bergerak? Ada. Jatuh sebelah. Berarti nikmatnya sudah dicabut. Termasuk mata kita yang berkedip ini nikmat Allah. Air yang turun dari langit nikmat Allah. Bayangkan kalau tidak ada air di dunia ini, ada tak kehidupan? Tidak ada. Musola yang megah ini bisa megah kita duduk di sini ini karena ada air. Semuanya ada hubungan dengan air. Tembok ini tidak bisa berdiri kalau tidak ada air. Iya tak? Kenapa? Karena semen butuh air. Ngaduk semen tu pakai air. Tak bisa kering tu ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Kuat tak dia? Tak jadi. Semuanya air. Itu baru nikmat air. Belum lagi nikmat yang lain. Tak bisa kita hitung. Selanjutnya, wa hakadza fi sairil asma, dan begitu juga terhadap nama-nama Allah yang lainnya. Yuqalu fil alim, contoh dikatakan tentang nama Allah Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Mana Al-Alim? Yang maha mengetahui. Innahu alimun dzu ilmin, sungguhnya Allah itu maha mengetahui. Dengan kemaha mengetahuannya itulah dia mempunyai ilmu. Ilmu Allah itu tidak punya batas. Beda dengan ilmu kita. Ya tak? Ilmu Allah tidak punya batas. Berkaitan dengan hal yang gaib, hal yang hadir, berkaitan dengan masa akan datang, masa sekarang, Allah maha tahu. Kalau kita tahu tak? Tahu tak? Tak tahu. Kita yang tahu yang apa nampak di muka lah yang tahu.
Nengok tembok itu warna biru langit, kita tahu, karena nampak. Paham maksudnya? Saya tidak tahu warna tembok yang ada di desa kalian masing-masing. Warna apa tidak tahu saya, karena saya tidak nampak. Sementara Allah lebih dari itu, mengetahui segala sesuatu yang tidak kita tahu. Selanjutnya, gimana tadi? Ya'lamu bihi kulla syai'. Nah itu tadi. Dia mengetahui dengan sifatnya alim tadi, ya, al-alim tadi, segala sesuatu dia mengetahui. Begitu juga dengan nama Qadir. Apa arti Qadir? Maha mampu, ya. Berkuasa segala sesuatu. Dzu qudrah biqadri ala kulli syai'. Dia mempunyai kemampuan, ya, terhadap apapun itu, segala sesuatu. Allah mampu. Tidak ada Allah yang tidak mampu. Dalam surah Yasin apa dikatakan? Kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menjadikan sesuatu, cukup dengan mengatakan jadi, maka jadilah. Kalau kita bisa macam tu, bisa mungkin Ustaz, ada yang ngomong itu tukang sulap itu bohong, itu main tipuan itu. Nah, ada sim salabim itu bohong semua, ya. Banyak kebuka kedok, ya, itu hanya permainan, tidak bisa, ya. Kamu nak buat kue di rumah, tidak bisa kun payakun, bisa tak? Saya pengen bolu pandan, kun payakun, twing, keluar bolu pandan, bisa tak? Tidak bisa. Ke pasar dulu beli telur, ke pasar dulu beli tepung, ke toko mentega dulu, lah di situlah tawar menawar pulo, ya. Tiba di rumah lah ngaduk lagi, payah baru buat kue, belum yang lain, ya. Kemampuan kita sangat terbatas dibanding kemampuan Allah. Sedikit lagi, ya, kita lanjut. Alhamdulillahi, ya, alhamdulillahi. Apa alhamdu? Kata alhamdu huwa tsana'u 'ala Allah bi sifatil kamal, yaitu pujian terhadap Allah dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi alhamdu itu adalah kata pujian, ya, terhadap Allah dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Wa bi af'alihi dairati bainal fadli wal adl. Dan dengan af'al, apa af'al itu? Perbuatan Allah. Ad-dairati bainal fadli wal adl, yang meliputi, yang mengitari antara keutamaan dengan keadilan. Allah itu Rabb yang maha adil sekali. Terkadang yang tidak adil itu pikiran kita. Paham nak? Mungkin ada orang yang merutuk, saya ini orang taat tapi ngapo yo hidup susah. Allah tidak adil. Nauzubillah, jangan sampai kata-kata ini keluar dari lisan orang yang beriman, orang yang berilmu seperti antum-antum sekalian. Keadilan Allah itu meliputi segala makhluk, dan karena Allah Maha tahu. Hanya saja ilmu kita belum sampai dengan apa yang Allah ketahui. Terbukti dalam Al-Quran dikatakan apa? Boleh jadi apa yang tidak kamu suka itu justru baik menurutmu, atau sebaliknya, boleh jadi apa yang kamu suka itu justru buruk menurutmu. Jadi kalau kita orang taat tapi kita diberi cobaan, miskin, segala macam, susah rizki, susah keuangan, susah kehidupan, jangan sekali-kali terucap dari lisan kita ini dengan ucapan Allah tidak adil. Karena Allah Maha tahu, justru mungkin Allah sangat adil. Kenapa Allah tidak berikan kita kekayaan? Allah lebih tahu. Bisa jadi kalau kita diberikan kekayaan, kita tidak siap menerima kekayaan itu. Kita akan menjadi orang yang durhaka dengan harta yang diberikan itu. Sekarang pilih secara logika, kaya, senang, kaya raya, banyak duit, megah hidupnya di dunia tapi mati kekal dalam neraka, atau miskin, ya, tidak punya apa, sederhana, biasa saja, ya,
dengan cobaan itu kita bersabar dan taat kepadanya, mati masuk surga, pilih mana? Pilih miskin. Karena tujuan hidup kita satu-satunya hanya masuk surga. Maka Allah Maha tahu. Makanya Allah tidak berikan kekayaan kepada kita. Begitu juga hal-hal yang lain, silakan dikiaskan. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah, mengingat waktu sudah habis, ya. Mungkin kajian kita surat Al-Fatihah tafsir As-Sa'di ini kita cukupkan di sini insyaallah. Mudah-mudahan kita bersama-sama berharap dan berdoa diberikan sehat badan dan umur yang panjang. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu bahasan tentang ayat Rabbil Alamin dan seterusnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Harapan saya, tetaplah semangat menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, terutama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, karena ini adalah panduan, ya, panduan hidup seorang muslim, ya, manual panduan hidup dari seorang muslim itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita mengkajinya, mendalaminya, membacanya, insya Allah hidup kita akan terbimbing dengan panduan ini. Dan Allah jamin, ya, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih atas segala perhatian. Kita sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.